Lanjut kabar yang cukup panas. Ini datang dari negara Shinto Jepang. Nah, seolah memiliki penglihatan masa depan, Jepang kini mulai memetakan jalur baru alternatif di wilayah kita Indonesia dan Filipina, bos, demi menghindari Selat Malaka dan Laut Cina Selatan di masa depan. Nah loh, ada apa gerangan? Mengapa pula wilayah kita Indonesia, ya kan? Jadi admin kutip dari sumber-sumber berita berikut. Baru-baru ini, pertengahan Juli 2026, Jepang mulai mengambil langkah yang cukup mengejutkan nih, bos. Jadi dilaporkan oleh media berita Yomiuri Shimbun, South China Morning Post, dan media lainnya, Jepang kini resmi menyiapkan proyek pemetaan 5 jalur laut strategis di Indonesia dan Filipina sebagai rute alternatif jika Selat Malaka maupun Laut Cina Selatan suatu hari tidak lagi aman untuk dilalui seperti Selat Hormuz, bos. Nah loh, ini apa Jepang punya penglihatan visioner, ya kan? Ada apa di balik semua ini? Sepertinya Jepang mulai berpikir sedia payung sebelum kapalnya kandas. Nah, jadi melalui program Official Development Assistance atau ODA, pemerintah Jepang pun kini menggelontorkan dana sekitar 2 miliar yen atau sekitar 12,3 juta dolar, dan ini setara dengan 220 miliar, bos. Uang itu bukan dipakai untuk memetakan laut Jepang, melainkan memetakan wilayah Indonesia, Filipina, bahkan melibatkan Timor Leste. 5 jalur yang jadi sasaran adalah Selat Sunda, Selat Maluku, dan Selat Ombay di Indonesia, serta Selat Surigao dan Selat Balabac di Filipina. Proyek ini pun mencakup survei hidrografi, kemudian pemetaan dasar laut, hingga pemasangan alat bantu navigasi agar kapal-kapal besar dapat melintas dengan aman. Nah, pertanyaannya, mengapa Jepang kini mengincar jalur laut kita? Mengapa Jepang rela mengeluarkan dana sebesar itu? Nah, jawabannya cukup sederhana, bos, tapi sangat strategis nih. Jadi ternyata sekitar 90% minyak mentah Jepang masih berasal dari kawasan Teluk Persia. Seluruh pasokan tersebut harus melewati Selat Hormuz, Samudra Hindia, lalu Selat Malaka sebelum menuju Jepang, bos. Nah, menurut sumber, krisis di Timur Tengah dalam beberapa tahun terakhir menjadi alarm keras bahwa satu konflik saja mampu mengguncang jalur logistik dunia. Ditambah lagi Laut Cina Selatan kini semakin dipenuhi dengan ketegangan akibat sengketa wilayah dan meningkatnya aktivitas militer berbagai negara. Dan Jepang tentu tidak ingin seluruh denyut ekonominya bergantung pada satu jalur doang, bos, yang sewaktu-waktu bahkan bisa berubah juga menjadi kawasan konflik, ya kan? Nah, artinya kini besar kemungkinan atau ada potensi di masa depan jalur laut kita di Selat Malaka dan juga jalur internasional Laut Cina Selatan berpotensi jadi medan laga panas baru seperti Selat Hormuz. Ngeri-ngeri tak sedap, bos. Karena itu Jepang kini mulai menyusun strategi baru nih. Salah satu rute alternatifnya pun dapat membawa kapal dari Samudra Hindia menuju Selat Sunda, kemudian melintasi perairan Indonesia sebelum keluar melalui Selat Surigao menuju Samudra Pasifik. Kemudian jalur lainnya memanfaatkan Selat Ombay dan Selat Maluku, 2 selat dalam di Indonesia Timur yang selama ini dikenal memiliki nilai strategis tinggi termasuk bagi kapal-kapal berukuran besar. Dengan peta laut yang lebih akurat, kapal dagang Jepang memiliki pilihan rute cadangan apabila jalur utama seperti Selat Malaka dan Laut Cina Selatan sudah terganggu. Meski demikian, para analis mengingatkan bahwa strategi ini ya bukan berarti Jepang benar-benar bisa kabur dari seluruh resiko. Joseph Kristanto, analis keamanan maritim dari S. Rajaratnam School of International Studies Singapura, menilai bahwa jalur alternatif memang mengurangi ketergantungan terhadap Selat Malaka. Tetapi kapal Jepang tetap harus memasuki Pasifik Barat yang berdekatan dengan Laut Cina Timur dan Selat Taiwan. Sementara itu, Paul Chamberlain dari Yokosuka Council on Asia Pacific Studies menilai bahwa proyek ini justru memperkuat kerjasama maritim Jepang dengan negara-negara Asia Tenggara sekaligus meningkatkan keselamatan pelayaran. Nah, sekarang pertanyaannya nih, bos, apakah Jepang sebenarnya sudah membaca atau sudah melihat potensi bahwa Laut Cina Selatan dan Selat Malaka
menjadi Timur Tengah berikutnya di Asia? Nah, memang tidak ada pernyataan resmi yang mengatakan demikian. Namun melihat langkah Tokyo yang mulai menyiapkan jalur cadangan jauh sebelum krisis benar-benar terjadi, tampaknya Jepang lebih memilih bersiap daripada menunggu keadaan semakin buruk. Dan dalam dunia geopolitik, negara yang paling tenang ya biasanya bukan yang paling berani, melainkan yang sudah menyiapkan rencana cadangan ketika yang lain masih sibuk berdebat. Pertanyaannya kini, apakah Indonesia sudah siap menghadapi potensi krisis di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar.